Ini ketupatnya sudah matang dan juga opor ayamnya sudah matang. Halo teman-teman Wilujeng Tepang, selamat bertemu kembali dengan saya Lisa. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini teman-teman, saya jadi membuat ketupat dan juga opor ayam nih teman-teman, seperti yang saya janjikan di video yang lalu ya. Nah, ini seperti edisi lebaran, walaupun ini bukan Idul Fitri ya, tapi ada ketupat dan juga ada opor ayamnya yang banyak. Iya, enak banget. Malam hari ini teman-teman, menu kami adalah ketupat dan opor ayam. Kebetulan ini anak kami Yoel kedatangan sahabatnya Daru, jadi kami makan ketupat dan opor ayam bareng-bareng nih teman-teman. Ini opor ayam ini teman-teman permintaan dari anak saya Yoel ya. Waktu dia lihat saya bikin cangkang ketupat, dia bilang, "Ma, bikin ketupat sama opor ayamnya." Jadi saya buatkan ketupat dan opor ayam plus telur tahu nih teman-teman. Jadi malam hari ini Daru, Yoel dan juga suami saya ini mereka makan ketupat dan opor ayam. Seperti suasana Idul Fitri nih teman-teman ya. Tapi ini bukan dalam rangka Idul Fitri, tapi dalam rangka saya membuat cangkang ketupat, akhirnya bikin ketupat dan juga opor ayam, tahu, telur, kentang. Nah teman-teman, ide ini juga sebenarnya teman-teman, ide opor ayam itu karena saya juga ngiler banget lihat Mom Kris channel. Mom Kris channel bikin ketupat lagi, bikin opor. Jadi saya mau bikin opor juga gitu ya. Nah ini suami saya opor ayamnya teman-teman, dia pakaikan bawang goreng dan juga ini cabai rawit yang diiris, karena hanya suami saya yang suka makan pedas. Anak-anak saya tidak makan pedas nih teman-teman, jadi dia pakai cabai rawit. Dapat jempol. Ya. Dek, enak nggak? Mereka sangat menikmati teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nih dia teman-teman, ikuti ya. Pertama saya siapkan atau saya sudah marinasi dulu ini ayam. Saya beli ayam bagian paha teman-teman 1 kilo. Saya marinasi dengan bawang putih, jahe dan jeruk nipis. Jadi hanya bawang putih, jahe dan jeruk nipis ya teman-teman. Kemudian saya panaskan wajan anti lengket. Saya masukkan ayam yang sudah dimarinasi ini. Kemudian saya masak nih teman-teman. Saya mau mengeluarkan air yang ada di dalam daging ayam ini teman-teman. Jadi saya tutup, saya masak dengan api kecil dan tuh teman-teman, keluar airnya banyak nih teman-teman. Nah saya balik-balik juga supaya memang agak mateng nih teman-teman ya, tapi nggak kering, agak matang ayamnya. Saya balik-balik. Nah ini tips juga teman-teman, supaya kalau kita masak ayam nggak bau ayam ya teman-teman ya. Ini sudah kering, sudah tidak berbau ayam lagi teman-teman. Nah ini airnya saya akan buang, tidak dipakai lagi teman-teman. Dan ini bumbu yang akan dihaluskan, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jinten, kemiri, dan ini saya pakai juga bumbu halus merica ya, merica halus teman-teman. Dan ini ayam, kemudian telur dan juga tahu, serta ini kentang teman-teman untuk nanti dimasak ya. Ini oh ya, ada jahe teman-teman, saya lupa ada jahe juga. Jadi ini semua dihaluskan, bumbu yang dihaluskan teman-teman, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jinten, merica dan juga jahe serta kemiri. Saya dihaluskannya ditumbuk teman-teman. Saya tidak pakai blender ya, saya pakai tumbukan begini. Nah, setelah halus teman-teman, maka ini saya sisihkan. Saya sisihkan dan ada juga teman-teman air nanti untuk masak. Dan ini rempah yang tidak dihaluskan, daun salam, kayu manis, kapulaga, kemudian bunga lawang, dan juga kalau teman-teman punya lengkuas bisa pakai lengkuas.
Saya kehabisan lengkuas jadi saya nggak pakai lengkuas ya teman-teman. Dan kemudian ini santannya, santan encer, nih teman-teman, santan encer, dan juga ini ada santan kental. Jadi saya dibagi dua ya santannya. Nah, kita masukkan airnya teman-teman, 1 liter air nih teman-teman. 1 liter air kita masak. Kemudian bumbu yang dihaluskan dimasukkan nih teman-teman. Kita masak bumbunya sampai tercium bau harum teman-teman. Jadi ini tanpa ditumis ya teman-teman, tanpa memakai minyak. Bumbu opor atau masakan opor saya ini nggak pakai minyak teman-teman. Jadi ini hanya pakai air. Setelah mendidih dan tercium bau harum, masukkan rempah-rempahnya nih teman-teman. Masukkan rempah-rempahnya, kita masak juga rempah-rempahnya, kita aduk. Dan ini akan menambah lagi aroma harum dari bumbu tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan ayamnya terlebih dahulu. Kita masukkan ayamnya, kita masak seperti ini teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar. Dan kalau bisa sampai kerendam ya teman-teman ya. Sampai kerendam. Dan ini saya tambahkan santan encernya teman-teman. Santan encernya. Nah, santan kental itu tidak langsung dimasukkan teman-teman. Tapi santan kental juga nanti saya tambahkan air. Jadi yang dimasukkan itu santan-santan encer teman-teman. Seperti ini ya. Nah, jadi airnya mungkin nanti akan lebih dari 1 liter kita pakai. Setelah mendidih teman-teman, kita masukkan kentangnya. Kentang ini kan mentah teman-teman ya, dan keras. Jadi saya masukkan kentang supaya empuk dan juga meresap bumbu sama seperti ayam. Jadi supaya ayamnya juga empuk. Teman-teman usahakan terendam ya bahan-bahannya. Kemudian kita masukkan telurnya. Telur rebusnya kita masukkan. Nah, kalau kita lihat bahwa memang kurang, kuahnya kurang ya, maka kita tambahkan lagi dengan santan kental dicampur dengan air teman-teman. Jadi bikin santannya seperti santan encer tadi teman-teman. Sedikit-sedikit kita masukkan. Nah, ini tahu saya masukkan. Tahunya boleh kuning, boleh warna putih, nggak masalah. Nah, harus kerendam ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masak pakai langsung santan kental, nanti bisa pecah santannya. Seperti ini teman-teman, sudah tertutup airnya dan sudah mengeluarkan minyak nih teman-teman. Walaupun tidak pakai minyak. Jadi ini minyak dari santan. Jadi santannya ditambahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Harum banget teman-teman. Harum rempah-rempahnya tercium. Dan juga lihat teman-teman, kuahnya kental kan? Tidak pecah juga santannya. Nah teman-teman, jadi ini resep opor ayam ala Senang Sehat bersama dengan Lisa tanpa minyak. Jadi nggak harus ditumis-tumis teman-teman. Dan juga tanpa MSG atau kaldu bubuk lainnya, karena sudah ada rasa gurih dan sedap dari santan dan juga dari ayam. Dan juga saya tidak bubuhkan gula di sini. Nah teman-teman, semoga resep opor ayam ini bermanfaat buat teman-teman dan juga dapat teman-teman tiru ya, dapat teman-teman praktekkan. Semoga semuanya menjadi bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir video saya ini. Sampai ketemu teman-teman di video Senang Sehat bersama dengan Lisa yang lainnya. Tetap sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dadah.